urut 21. Saya Audrey Safira, nomor urut 12. Saya Rama Ramadhan, nomor urut 33. Saya Ramadan Desa Pradana, nomor urut 22. Jadi kami di sini sudah berada di Planetarium UIN untuk melakukan penelitian informatika. Kita itu dari SMA Negeri 6 Semarang. Jadi kami ingin menyampaikan tentang tugas informatika, di mana kami meneliti tentang sistem informasi dan juga komputer. Nama boleh perkenalan dulu, makanya namanya siapa? Oke, perkenalkan, di sini nama saya Kak Wali. Nah, di sini saya sendiri, saya dibantu sama teman saya. Di sana namanya Kak Vika. Nah, insya Allah kami juga, ya kita bisa saling share ya. Kita akan saling menanggapi. Ya, perkenalkan saya Rama. Saya Rudra. Saya Kenneth Utama. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, awali jawabannya. Planetarium merupakan tempat-tempat dan kenapa tempat ini didirikan? Oke, bicara tentang planetarium kan, berasal dari kata planet. Intinya adalah tempat ini didirikan untuk simulasi tentang seperti apa kejadian di luar angkasa. Saya ulangi sekali lagi, jadi tempat ini didirikan untuk mensimulasikan sebenarnya ada apa di langit kita saat ini. Sehingga kita bisa lebih mudah memahami, oh ternyata seperti ini ya. Oh seperti ini ya bulan terbit, oh seperti ini ya matahari, oh seperti ini ya bentuk dari planet Merkurius. Ya selama ini mungkin hanya sebatas image atau mungkin sebatas di buku gambar. Nah, kita bisa di sini langsung lihat langsung seperti apa bentuknya, sebesar apa, serta ya gimana kondisinya kita bisa tahu langsung di sana. Seperti itu. Itu kemudian dan bukan cuma astronomi aja, tapi bahkan termasuk dari semua ilmu juga. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Komponen apa saja yang digunakan untuk planetarium sehingga bisa menampilkan atau menstimulasikan pergerakan yang ada di langit? Nah, ini pertanyaan yang cukup luar biasa ya. Jadi gini, kalau bicara tentang planetarium, ibaratnya kayak kita bicara ruangan kelas. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kursi. Tapi di sini cuma nggak ada satu itu papan tulis. Papan tulis kita ganti dengan proyektor. Mungkin di kelas juga ada proyektor, tapi proyektor di sini berbeda. Namanya itu adalah digital proyektor. Nah, digital proyektor ini dia akan menampilkan bagaimana gambar itu seperti bentuk kubah yang ada di atas kepala kita ini. Nah, sehingga kita bisa lihat langsung seperti apa. Karena kan kalau kita lihat di langit dari atas, itu langit kita seakan-akan seperti bentuk kubah juga. Maka di sini kita simulasikan seperti inilah bentuk langit kita, bentuk kubah seperti itu. Nah, kita bisa tahu itu. Jadi kalau misalnya bilang teknologi apa yang digunakan, di sini kita menggunakan teknologi digital proyektor. Nah, di mana dia menampilkan kualitas 4K gitu. Jadi kalau kita misalnya hanya sebatas kualitas HD, jelas di sini rusak. Jadi harus 4K. Makanya kita bisa lihat, ya mungkin teman-teman yang udah pernah sini bisa lihat langsung bagaimana kualitas gambarnya luar biasa. Mungkin itu jawaban saya. Lalu jenis proyektor apa yang digunakan dalam planetarium dan kenapa harus menggunakan proyektor jenis tersebut? Oke, jenis proyektornya tadi seperti saya bilang di sini jenis proyektornya menggunakan digital proyektor ya. Kenapa harus menggunakan digital proyektor? Kenapa nggak pakai proyektor yang biasa? Jelas yang pertama karena kita pengen tampilannya itu berbentuknya kubah. Itu yang pertama. Kalau proyektor biasa bisa nggak? Ya nggak sekubah itu. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di kelas juga nggak pernah bisa lihat ada proyektor yang sekubah ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kualitasnya juga nggak 4K. Dimana pengunjung dan teman-teman semua pasti pengen belajar dengan lebih jelas, dengan lebih terang. Oh, seperti ini loh. Bahkan dari matahari juga ada sunspot loh. Seandainya tidak 4K, maka kita nggak kelihatan sunspot matahari mungkin. Dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang dimana kita harus lihat dengan detail. Oleh karena itu, kita harus pakai proyektor yang digital proyektor ini, serta yang kualitasnya itu yang luar biasa, yang 4K tadi. Gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab sama Kak Vika. Seperti itu? Kak. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara kerja proyektor tersebut dan hubungannya dengan sistem komputer sehingga proyektor tersebut itu bisa menampilkan gambar? Hubungannya gimana sih biar proyektor itu bisa menampilkan gambar? Sebenarnya kita mulai dari ya pelan-pelan dulu, kita tarik dari awal. Sebenarnya di sini itu kita ada beberapa komponen, yaitu ada proyektornya untuk menampilkan, terus ada audionya pun ini yaitu adalah basisnya ketika kita biasanya di studio. Itu pasti kan kebenaran audionya itu tidak cuma satu arah, cuma depan, tapi dia akan mutar.
karena kita base-nya adalah audiofuron, dia nanti suaranya akan bisa memutar gitu. Nah, terus selain proyektor sama audio itu pasti butuh kontrolnya. Kontrolnya ada komputer itu. Jadi kita punya beberapa komputer dan itu pun speknya juga harus spek yang mumpuni karena berkaitan dengan software yang kita gunakan juga. Jadi software ini pun itu tidak didapat sembarangan karena emang software ini dirancang khusus untuk planetarium dan hanya ada beberapa software sih untuk menampilkan planetarium. Ya di planetarium misalkan Imanoong dulunya bukan pakai yang software yang kita punya, sebenarnya ada macam banyak lah. Kalau misalkan di HP itu ada namanya Stellarium dan yang lainnya, tapi ini lebih dari Stellarium, dia untuk menampilkan simulasi yang lebih realnya seperti itu. Oke, untuk yang kelima, bagaimana teknologi proyektor bisa membuat penonton merasa sedang berada di luar angkasa? Nah, teknologinya itu karena kita berbeda. Bedanya kenapa? Kalau kita di kelas itu biasanya kan teknologi proyektor sebenarnya itu ada 3 macam. Kita bisa pakai, ada yang proyektor yang biasanya di ruangan kelas itu, dia itu pakai lampu, dia nanti nyorot lampu satu terus disoroti. Terus ada yang pakainya LED biasanya yang pakai TV itu. Nah itu pakainya kan LED tuh, ya itu lebih jernih lagi. Dan ada yang lebih real lagi yaitu pakainya laser. Nah, di sini itu teknologinya itu bukan hanya pakai yang lampu. Kalau lampu itu nanti kalau kita gelap itu masih kelihatan terang. Tapi ketika ini gelap, misalkan ini malam hari, itu emang benar-benar gelap ruangannya. Dan hanya seperti malam hari, benar-benar real malam hari, dan bintang-bintangnya juga akan terlihat karena teknologinya ya dia laser itu. Dia menembakkan titik-titiknya ke banyak. Sebenarnya ada banyak laser yang ada di proyektor. Makanya ketika penonton menyaksikan itu benar-benar real. Ya, beda kalau LED dan dengan lampu. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-6, teknologi proyeksi apa yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya? Nah, teknologi ini tadi ya, teknologinya dia base-nya laser. Kalau lihat nanti coba aja dicari itu namanya lasernya, tembakannya pakai vektor. Kan kalau pakai kaos nanti kelihatan itu gimana mekanismenya dan kira-kira ketika ditembakkan nanti seperti apa kecerahannya, itu pasti nanti di situ ada untuk spesifikasinya. Cara kerjanya ya, proyektor ini nanti akan menampilkan software yang ada di komputer. Jadi komputernya, softwarenya itu namanya Digistar, dan yang kita punya itu Digistar versi 6. Digistar ya itu untuk digital ya, digital teknologi yang untuk proyektor itu. Nah sebenarnya ada yang versi 7, itu yang versi terbaru, dan itu pun baru rilis mungkin tahun 2024 kalau nggak salah, 2024. Setelah kita rilis itu Digistar 6, dan itu pun ketika kita rilis planetarium ini itu termasuk udah paling terbaru. Dan sebenarnya ada software banyak selain Digistar, ada Ashiro, terus kemudian nanti di teknologi bahkan di Cina pun nanti tinggal di search aja. Sebenarnya planetarium itu yang berbasis digital ya, bukan yang berbasis mekanik dan yang lainnya. Yang berteknologi yang berbasis digital itu ada banyak dan teknologinya lebih keren lagi. Salah satunya ada di Cina, ada di Jepang. Yang terkenal itu di Jepang itu. Terus kita berasalnya ini pun dari Amerika, kita import langsung dari Amerika dan mendatangkan dari Amerika sendiri. Keren sih. Baik, lanjut ya. Bagaimana sinkronisasi antara proyektor, sistem audio, dan narasi pertunjukan? Nah, kita punyanya sebenarnya itu untuk proyektor itu tergantung dari kita mau spek seperti apa, kita mau bentuk seperti apa. Sebenarnya ada bermacam, nanti kalau misalkan di internet ya, ada yang bentuknya kubah seperti ini. Nah, ada yang bentuknya dia datar kayak undakan di stadium itu di studio tribun. Ya tribun. Nanti dia kayak gini. Ada macam-macam bentuknya, dan itu pun spesifikasinya pasti akan berbeda tergantung kita mau spesifikasi seperti apa. Nanti kalau misalkan di Jakarta dulu itu teknologinya juga seperti tribun yang planetarium Jakarta itu, tapi sekarang sudah berganti menjadi digital. Cuman saya belum tahu ya untuk kesananya. Barangkali nanti kalau misalkan kesana nanti coba lihat sendiri nanti.
seperti apa nanti, karena kan zaman dulu itu beda, dulu pakainya mekanik sih kalau di Jakarta, sekarang sudah pakai digital juga. Nah, ya nanti kan ada 2 proyektor, sebenarnya bisa kita tambahkan 4 proyektor tergantung kita mau spesifikasi seperti apa. Kalau misalkan mau semakin bagus, ya proyektornya harus tambah banyak. Tentu pun biaya pengoperasiannya juga akan semakin tinggi. Makanya itu pasti akan ada plus minusnya, pasti akan ada hitungannya. Ketika kita gunain berapa proyektor itu nanti semakin banyak proyektor, maintenance-nya akan semakin tinggi biaya untuk perbaikannya. Tapi kalau semakin sedikit, ya ini kalau misalkan nggak bisa satu, ya udah, jadi otomatis kita harus untuk melakukan maintenance terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa untuk mengandalkan proyektor yang lain. Pasti nanti akan ada plus minusnya. Tentunya 2 komponen itu pasti akan tersinkron semua. Jadi di sini itu hebatnya dengan digital. Sebenarnya kita bisa menghubungkan satu komponen mulai dari audio, terus mulai dari proyektor ke dalam komputer itu. Jadi nanti ada headline-nya itu. Pakai LAN nanti dia, pakai kabel fiber ya, fiber optik. Nanti otomatis transmisinya langsung jadi satu ke komputer. Dan tentunya setiap proyektor pasti nanti di dalamnya akan ada komputernya sendiri. Jadi kayak semacam remote gitu. Kita ada remote, ada yang khusus host, ada yang khusus klien. Jadi nanti kliennya akan dikontrol ke hostnya di situ. Next, bagaimana perangkat lunak itu bisa digunakan untuk mengontrol proyeksi visual? Perangkat lunaknya sebenarnya kita konsepnya itu kalau misalkan perangkat lunak ya itu sebenarnya konsepnya sama dengan perangkat-perangkat lunak yang lain kayak software-software yang lain. Kita pakai, misalkan kita bukan pakai Digistar atau kita ganti dengan Stellarium, itu tentu bisa, cuma nanti otomatis hasilnya akan beda. Nah itu, jadi makanya itu kita bisa mengganti dengan software yang lain, kita bisa menggunakan software yang lain, tapi nanti kualitasnya itu akan beda karena default dari settingan dari proyektor itu harus 4K. Ketika film maupun softwarenya tidak mendukung 4K, dia akan semacam ya nanti grafiknya akan turun lah. Yang dihasilkan juga kurang realistis. Baik, untuk pertanyaan nomor 9, jika proyektor dipakai terus-menerus, apakah akan panas dan bagaimana cara menangani panas yang dihasilkan oleh proyektor kita? Ya, proyektor kalau misalkan kita pakai terus-menerus dia emang akan panas. Walaupun sudah ada kipasnya, tapi nanti dia akan tetap panas. Nah, cara untuk mengatasi itu, nah ini harus ada AC. Makanya di sini AC itu ya emang 24 jamnya. Kenapa? Karena biar mencegah proyektornya dia overheat. Nah, kalau kita misalkan proyektor pun misalkan di ruangan kelas kan ada proyektor. Kalau kita berdiri saja berapa menit gitu di samping proyektor pasti nanti akan panas. Nah, biar tidak overheat, karena dia kan basisnya laser ya. Kalau misalkan overheat nanti akan ada komponen yang mempengaruhi dan yang lainnya. Nah, makanya itu kita harus memang benar-benar ada sistem pendinginnya. Nah, itu makanya di sini dirancang 4 AC yang standing dan itu pun di dalamnya di proyektor itu di ruangannya pasti akan ada AC lagi. Dan itu nyala full 24 jam. Karena untuk mencegah lah hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya misalkan nanti tiba-tiba ada jamur dan yang lainnya lembab dan yang lain, makanya itu harus benar-benar nyala untuk mengatasi overheat dan juga biar tidak jamur dan yang lainnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, gambar yang ditampilkan oleh proyektor itu didapatkan dari mana dan menggunakan teknologi apa? Gambar yang didapatkan sebenarnya ada macam-macam. Kita itu tidak hanya mengandalkan dari satu sumber. Kita bisa berbagi konten dengan planetarium yang ada di dunia. Kita bisa berbagi konten dengan planetarium di Jepang. Kita bisa berbagi konten dengan planetarium di Amerika. Planetarium dimanapun itu, selama kita terhubung, saling terhubung. Biasanya kan akan ada grup ya, asosiasi planetarium, tentang planetarium. Kan ada berbagi-bagi konten. Ini saya punya konten ini, kamu punya konten apa? Oke, kita saling exchange. Nah, tentunya selain itu kita juga nanti ngambil dari sumber-sumber, misalkan kayak NASA dan yang lainnya.
Nah itu, jadi tidak hanya satu sumber saja, ada banyak. Kita bisa ngambil dari NASA, dari saling bertukar, planetarium, konten planetarium dan yang lain. Sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Kak Vika dan juga Kak Wali yang sudah berkontribusi dalam penelitian kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian penelitian tentang sistem proyeksi digital pada Planetarium UIN Walisongo Semarang. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Saya Audra Sabira. Saya Fatimah Nashwa. Saya Rahmat Ramadan. Saya Kiri Utama. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.